berkaitan dengan politik praktis ya, dalam hal ini pilpres dan pileg ya. Kalau saya amati khususnya masyarakat Madura ini sudah mulai tanpa apatis dengan politik praktis. Kenapa? Karena masyarakat sudah melihat bahwa ketika pilpres selesai, kemudian pilihan legislatif juga selesai, masyarakat juga menyatakan ini selesai. Kenapa itu terjadi? Karena tidak ada kontrak politik yang pasti secara tertulis. Jadi semua itu kan hanya terjadi dalam kampanye, janji-janji politik saja, tapi realisasinya juga nggak jelas. Apalagi jika salah satu instrumen yang perlu menjadi analisis partai ya, ketika calon itu dari luar daerah. Jadi semisal calon legislatif di partai A misalnya, padahal itu domisili di Jakarta dan dia mewakili Dapil Madura. Semestinya masyarakat Madura juga berpikir gitu ya. Jadi apa yang kita ini pilih orang yang dari orang luar Madura kan gitu. Meskipun secara kualitas juga tidak menonjol ya. Itu kan kalau saya sebut sebagai oligarki partai kan gitu. Jadi itu adalah bagian dari hak mutlak partai untuk menentukan distribusi kader kan. Sehingga jika itu terjadi maka semakin nambah pahit, semakin menambah ketidakpercayaan masyarakat khususnya Madura terhadap event-event politik seperti itu. Jadi pertanyaan dalam ketika pilpres kemudian sudah ditetapkan pemenangnya si A, kemudian pilihan legislatif sudah ditentukan ini yang terpilih gitu ya. Nah ketika sudah terpilih dan yang terpilih juga orang luar Madura, kompetensinya juga tidak jelas, kontribusinya juga tidak jelas, maka semakin memperkuat tadi itu bahwa politik itu hanya kepentingan partai gitu. Pilpres juga dalam satu titik itu adalah hanya sebatas kepentingan partai, tidak kemudian secara substansial itu menyentuh kepada kepentingan rakyat. Jadi bisa saja hipotesa saya mengatakan bahwa pilpres maupun pileg yang akan datang partisipasi politik itu rendah. Kalau nggak rendah ya stagnan gitu. Tidak ada, menurut saya tidak akan ada partisipasi yang secara signifikan. Nah dalam konteks pilpres dan pileg itu akan berbeda konteksnya dengan politik lokal yang namanya pilkades. Karena pilkades itu jauh lebih heroik gitu. Pertarungannya jauh lebih kuat gitu ya, karena ini kan berkaitan dengan tarikan TV, ini berkaitan dengan Bele TV gitu ya, apa mungkin Sahabat TV gitu ya. Jadi masih ada hubungan darah ataupun hubungan kekerabatan atau alumni gitu. Tapi kalau pilpres dan legislatif itu jauh dari itu, maka kecenderungan untuk berpartisipasi aktif secara masif itu menurut saya perlu ekstra kerja. Nah, tapi kalau memang itu terjadi ketika masyarakat Madura itu partisipasinya stagnan atau tidak naik dari 5 tahun sebelumnya, maka bagi saya ini adalah kegagalan partai untuk meyakinkan kepada masyarakat. Inilah partai kami, punya platform ini, saya punya kader, silakan kader itu untuk dipilihkan gitu. Tapi ketika masyarakat sudah dengan partai juga apatis gitu ya, kepada calon yang ditawarkan juga secara kualitas juga tidak amat
bagus lah, biasa-biasa aja gitu, jadi nggak ditonjolkan, maka ya itu juga semakin menambah keyakinan bahwa parpol ini nggak serius, tidak serius untuk untuk benar-benar mengkader. Karena trennya adalah ketika partai itu mencari kader yang potensial untuk menang dan untuk jadi di satu dapil gitu ya, maka yang dicari adalah orang yang dianggap punya kekuatan finansial, kan gitu. Jadi tidak otomatis kader potensial itu didorong untuk maju karena dia dianggap tidak punya logistik politik yang kuat, maka carilah orang lain yang dianggap kuat. Nah, itu yang terjadi sekarang gitu ya. Jadi partai politik itu bagi saya dalam konteks ini krisis kader. Maka orang-orang yang dianggap ya yang penting lulus S1 ataupun tidak lulus S1 tapi ketika bapaknya dia punya duit, dan secara finansial itu mampu dan meningkatkan elektoral partai dan elektoral dia sebagai calon legislatif, maka itu terjadi. Padahal itu bukan kader. Nah, ketika bukan kader maka jelas dia tuh platform partai, misi-misi partai itu belum masuk ke hati nurani para calon legislatif. Di mata mereka itu yang penting bagaimana dia jadi, kemudian duduk di legislatif, baik itu di tingkat 2, tingkat provinsi maupun tingkat di pusat, udah dan akan terbayang berapa tahun dia akan kembali modalnya kira-kira seperti itu. Ya, dalam konteks politik sebenarnya antara laki-laki dan perempuan itu punya posisi yang sama, posisi yang sama, posisi yang sama untuk dipilih dan memilih kan gitu. Nah, sekarang kenapa perempuan itu untuk melenggang jadi anggota legislatif di tingkat 2, kemudian di tingkat 1 maupun pusat itu masih bisa dihitung dengan jari ya, tidak ada kekuatan satu hasil pemilihan yang signifikan menurut saya. Yang pertama adalah menurut saya berangkat dari kapasitas diri seorang perempuan. Kenapa demikian? Karena fakta di lapangan persentase dari kuota per dapil gitu ya, itu yang dimasukkan itu adakah jaminan dia tuh punya kompetensi yang baik. Oleh sebab itu maka untuk mengurangi atau untuk menghindari punishment dari KPU, kenapa ini perempuan tidak mengkuota, maka solusinya adalah mencari perempuan siapapun saja, mau punya kapasitas atau enggak, punya pengalaman politik atau enggak, punya basis massa yang jelas atau enggak, dia punya pengalaman politik yang benar-benar real pernah dilakukan atau enggak. Yang penting menghindari itu, maka semua saja bisa ditarik. Dan silakan, itu datanya pasti ada gitu. Jadi taruhlah salah satu partai di DPR RI misalnya, di partai A misalnya. Jadi yang daftar semisal 12, maka 5 itu harus perempuan, maka yang 7 itu laki-laki. Nah, ketika kita mencari perempuan siapa yang berani bertarung gitu ya, itu juga mikir yang perempuan itu. Satu, dia juga mikir bahwa saya tidak punya kapasitas. Yang kedua, saya tidak punya pengalaman politik dan logistik juga lemah. Maka dia vote getter saja juga bagi saya enggak gitu lah. Tapi hanya pelengkap administratif. Itu terjadi. Dan itu tidak akan terjadi pada 1-2 partai. Itu nyaris semua partai politik melakukan kegiatan seperti itu. Yang penting dia selamat dari teguran KPU. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi bahwa di Madura itu kecenderungan berpandangan politik kepada perempuan itu masih
masih rendah. Kenapa? Karena perempuan itu kalau mau dianggap sebagai pemimpin, maka itu kan akan muncul debatable kan gitu ya. Perempuan agama dalam satu pandangan ya ada mengatakan bahwa perempuan jangan jadi pemimpin dong, laki-laki jadi pemimpin, perempuan masih domestikisasi kan gitu kira-kira. Dan itu masih muncul. Jadi perempuan untuk eksis dunia politik gitu ya dengan jabatan yang ini itu masih minim. Kecuali kalau mereka itu sudah ada satu topangan ada satu topangan politik menurut saya yang fundamental. Kira-kira semacam contoh misalnya kita ambil Bu Fitri ya, yang jadi anggota DPRD Jawa Timur, satu-satunya perempuan di Madura. Bagi saya itu kadang ada topangan dari Ki Busro sebagai Bupati Sumeneb, sehingga ketika Ki Busro itu memberikan restu kepada istri, maka orang mengatakan bahwa berarti selesai perdebatannya itu, bahwa Ki Busro saja yang punya pondok, yang alim dalam kitab, itu membolehkan istrinya berdinamika dalam dunia politik praktis kan itu sebenarnya. Mungkin akan beda di Pamekasan ketika ada perempuan nyalon semisal nyalon legislatif semisal, maka perdebatan soal itu juga akan semakin kuat. Kemudian saya belum pernah dengar isu Pamekasan ini ada calon bupati atau calon wakil bupati dari perempuan. Nah itu tentu ini tidak akan lepas dari satu tafsiran agama tadi. Nah beda di Sumeneb, calon wakil bupati Nyeva sudah 3 kali gitu ya, dan itu nggak soal itu loh, nggak perdebatannya nggak seperti itu. Bu Fitri sekarang jadi, Nyeva juga jadi, terus nggak ada perbedaan. Bu Nia juga anggota DPRD dari Sumeneb, itu nggak ada soal. Tapi kalau di Pamekasan, saya belum menemukan satu bukti perempuan itu masih jadi anggota DPRD Pamekasan. Saya belum. Salah satunya mungkin soal masih tafsiran agama itu. Yang kedua adalah mungkin dia memang kapasitasnya juga belum mumpuni. Yang ketiga dia belum punya pengalaman politik. Yang keempat dia di fakta lapangan dia mungkin dia kalah dengan yang lain dalam kira-kira seperti itu. Iya, menurut saya gini Pak, tetap peluangnya itu peluang yang sama. Tinggal bagaimana kader-kader perempuan, calon-calon legislatif dari unsur perempuan itu dia tidak berorkestra politik secara individual, tapi harus ada ditopang, ada penopang, ada buffer, ada penyangga. Semisal gini, tolonglah sekarang Bata-Bata itu coba mencalonkan satu saja putri kiai, itu bagian dari pintu masuk karena ada penopang. Kalau hanya syarat tidak akan dibaca, tapi kalau putri kiai dari Bata-Bata atau putri dari kiai Banyuwangi, putri yang terah langsung itu mencalonkan, itu akan bagian dari pintu masuk untuk membuka wacana kaum milenial maupun santri atau masyarakat bahwa ternyata peranan kiai ini nyala. Itu berarti politik untuk perempuan boleh, politik untuk perempuan itu sah. Tapi kalau nggak ada topangan seperti itu agak berat. Maka perempuan itu kalau mau eksistensinya lebih kuat dalam hal politik itu harus ada penopang, harus ada infrastruktur politik yang mendukung tadi. Maksudku salah satu instrumennya adalah pesantren, kiai. Kemudian yang kedua adalah bisa dari ormas gitu. Misal PCNU merekomendasikan caleg perempuan namanya ini, dan itu kemudian disebar ke MPC dan ranting,
maka kan NU sudah berani melakukan langkah-langkah fundamental. Perempuan direkomendasi untuk running di Pileg ataupun di Pamekasan 1 atau Pamekasan 2, kira-kira seperti itu. Harus ada itu. Kalau enggak ya agak susah. Meskipun ditopang dengan kapasitas keilmuan yang cukup ya, tapi kalau tidak ditopang oleh tokoh-tokoh itu tuh enggak berani. Salah seperti itu. Ya lagi-lagi saya tidak punya basis hasil survei ya. Saya tidak punya basis hasil survei terkait dengan pilihan-pilihan masyarakat Madura terhadap gubernur yang akan datang gitu ya. Tapi setidaknya menurut amatan kami, karena sejauh ini itu belum ada statement dari incumbent Khofifa bahwa akan nyalon lagi, itu masih belum muncul. Kemudian saya mail juga belum ada statement apakah mau maju head to head dengan Khofifa atau masih duet, itu masih belum muncul. Saya rasa lagi-lagi ketika situasi politik seperti itu, maka ya tetap potensi orang Madura itu masih nunggulah kira-kira seperti itu. Tapi kalau melihat jejak rekam dari gubernur yang sekarang ini ya, yang menurut saya intensitas ke Madura dalam rangka untuk menyapa warga Madura itu intensitasnya lebih kuat dari gubernur sebelumnya, sampai Kupolo berapa kali lah Ibu Viva, kira-kira seperti itu. Tapi saya tidak punya pandangan yang pasti karena kami tidak punya basis survei gitu ya. Nah, tentu kemenangan Khofifa itu tentu kan kemenangan bersama, tidak kemenangan milik orang Madura saja. Tapi orang Madura itu tetap punya pandangan minimal kan tak nyake bahasanya gitu ya. Nah itu akan menjadi pertimbangan lah orang Madura gitu ya. Nah, yang menarik adalah sejak pemilihan gubernur, sejak Pak Imam Utomo gitu ya, atau sejak Pak Basuki Sudirman, kemudian Pak Imam Utomo 2 periode, Pak BK 2 periode, kemudian Ibu Khofifa sekarang itu belum muncul orang Madura. Belum muncul orang Madura. Wallahu a'lam dengan tentang isu lah ya, dan yang sudah kami ketahui adalah berkaitan dengan runningnya Pak Fauzi Bupati Sumeneb untuk running apakah di L1 di calon gubernur atau di L2-nya atau di calon wakil gubernur Jawa Timur. Tentu bagi orang Madura ini sebuah tidak hanya kebanggaan, tapi merupakan lompatan politik yang berani menurut saya. Orang Madura nyalon gitu. Tapi semoga tidak hanya nyalon, tapi harus menang kan gitu, kira-kira seperti itu. Nah, tentu sebagai orang Madura ya kan, kami lah apresiasi gitu ya kebenaran. Karena sampai sekarang belum pernah ada orang Madura itu yang nyalon calon gubernur atau wakil gubernur. Dan tentu kita harus, saya perlu kita support lah sebagai orang Madura sebagai ikhtiar untuk percepatan pembangunan di Madura. Tentu yang dimaksud oleh kan Ketua DPD Jawa Timur Pak Syed Hasan Abdullah itu ya, menurut saya tentu Pak Syed Abdullah itu tidak kemudian sekonyong-konyong ya semata-mata karena Pak Fauzi itu Bupati Sumeneb, kemudian Pak Said itu Sumeneb, kemudian melegasi Pak Fauzi itu ya sebagai apakah calon gubernur atau calon wakil gubernur. Tapi menurut saya pasti ada proses internal
itu adalah analisis survei. Jadi di internal kader partai PDIP kemudian disurvei siapa yang punya elektabilitas yang paling tinggi, kemudian aspek popularitasnya siapa yang paling tinggi, elektabilitasnya siapa yang tinggi, kemudian dari sisi performa itu seperti apa, harapan seperti apa, maka itu akan menjadi keputusan utama gitu ya. Hasil survei itu kemudian digodok oleh tim itu. Jadi menurut saya meskipun sama-sama sunnah tidak serta merta gitu kemudian ada penunjukan langsung ya, tapi yang melalui proses internal salah satunya basisnya survei. Kalau kemudian apakah ada peluang memperkuat, ya bisa saja seperti itu karena hubungan biologis masih ada kan gitu. Jadi tidak ada keraguan lagi soal manifesto kepartaian itu sudah tidak diragukan lagi menurut saya seperti itu. Nah, tinggal bagaimana partai itu meyakinkan kepada publik bahwa inilah putra Madura. Kalau di Madura itu saya rasa yang sempat muncul mengemuka ya Pak Fauzi. Ya. Ini Bupati Pamekasan itu sempat muncul, Bupati Badrut Tamam. Ya. Saya belum dengar yang lain. Ya. Sampang belum dengar saya. Bangkalan juga belum dengar. Yang pernah dengar saya dua ini, Pak Fauzi sama Pak Badrut. Hanya Pak Badrut mungkin isu itu tidak dikemas lagi ya di sisi marketing komunikasi politiknya. Mungkin beliau akan fokus ke legislatif ya, di DPR RI, saya rasa seperti itu. Kalau Pak Fauzi sudah jelas, sudah minimal menyapa masyarakat itu sudah nampak itu ya, mulai dari banner, mulai dari stiker di mobil itu sudah bermunculan. Ya artinya untuk mempopulerkan diri itu sudah terbangun gitu. Jadi karena skopnya sudah skop Jawa Timur, maka masing-masing kabupaten sudah harus disapa oleh Pak Fauzi. Ya tentu sebagai calon legislatif ya, meskipun DCT belum keluar belum keluar, tapi setidaknya mereka sudah paham terhadap rambu-rambu regulasi dari pemilu itu ya, termasuk dari Panwas gitu ya. Hanya apakah ketika jadwal itu belum keluar, mereka sudah berkampanye dulu, start duluan ya. Apakah itu pelanggaran atau tidak? Itu sudah domain dari Panwas untuk memutuskan apakah itu melanggar atau tidak. Tapi yang paling penting menurut saya adalah bahwa ini adalah bagian dari orang untuk menciptakan momentum. Perspektif saya mungkin beda dengan Panwas soal itu ya. Panwas mengatakan ini pelanggaran, tapi dalam perspektif saya sebagai dosen komunikasi politik adalah bagaimana itu adalah momentum untuk membuat momentum. Sebab kalau ini nunggu momentum, maka mereka juga akan banyak momentum. Nah, ketika momentum ini luas dan ada speech untuk menciptakan momentum, maka dia lakukan. Nah, itu dalam rangka untuk meraih simpati kan gitu. Tapi bisa saja hipotesanya kita balik bahwa kenapa mereka start duluan? Ya karena mereka tidak pede kan gitu aja. Ketika ada rentang waktu jadwal yang ditentukan oleh Panwas itu. Terlalu sedikit, saya kurang waktunya ini, maka bisa seperti itu. Artinya kalau memang mereka itu sudah paham terhadap regulasinya dan mereka itu berkampanye menemui masyarakat dengan cara-cara yang etis, dengan cara-cara yang diatur oleh Panwas dan tidak pun semua. Kalau kemudian startnya bareng gitu, khawatir dia tuh misalnya khawatir kalau dia kalah kan gitu, maka akan melakukan itu. Itu bagian dari ketidakpercayaan diri gitu, untuk melakukan start secara bersama-sama. Itu kira-kira hipotesanya seperti itu.
Tapi kalau kemudian perspektifnya adalah perspektif untuk saya ini calon nih, ini ada momentum untuk menyapa warga, ada momentum untuk menyapa melalui media. Bagi saya, dalam perspektif komunikasi politik ini senyampang apa yang dilakukan itu punya fatsun politik, punya etika politik, tidak menyalahkan orang lain, tidak menghina, tidak seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi menurut saya adalah itu bagian dari upaya diri untuk menciptakan momentum, bukan menunggu. Kira-kira seperti itu.